Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada kesempatan minggu ini, kita telah tiba di dalam pelajaran Sekolah Sabat yang ke-8 dengan judul pelajaran Hiburkanlah Umatku. Sepanjang triwulan ini, kita belajar pelajaran Sekolah Sabat dari kitab Yesaya. Dan judul besarnya adalah Yesaya, Hiburkanlah Umatku. Bisa dikatakan pelajaran yang ke-8 ini merupakan inti dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat ini. Bapa dalam sorga, kami meminta tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu manakala kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini, agar pelajaran ini dapat kami mengerti dengan jelas dan dapat selanjutnya kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan jawab doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 1 dan 2, Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan 8, Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11, dan Yesaya 40 ayat 12 sampai dengan 31. Dengan kata lain, pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini didasarkan pada pasal 40 di dalam kitab Yesaya. Ayat hafalannya terdapat dalam Yesaya 40 ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu alam. Ketika Perang Dunia yang kedua berakhir pada tahun 1945, pada saat yang sama juga kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, ada seorang tentara Jepang, diceritakan seorang tentara Jepang yang bernama Soichi Yokoi. Dia bersembunyi di dalam hutan di Kepulauan Guam. Selebaran dijatuhkan oleh pesawat Amerika Serikat mengumumkan perdamaian. Namun Yoko berpikir bahwa itu adalah sebuah jebakan. Sebagai seorang prajurit kerajaan yang setia, dia kemudian bersumpah untuk tidak pernah menyerah. Karena sama sekali dia tidak berhubungan dengan masyarakat, dia bertahan hidup dengan apa yang dia temukan ketika dia berada di hutan. Situasi yang ekstrim dan tentunya serba sulit di waktu itu. Pada tahun 1972, 27 tahun sesudah Perang Dunia Kedua berakhir, pemburu melihat Yokoi sementara memancing. Barulah pada saat itu dia mengetahui bahwa berita tentang perdamaian itu benar adanya. Sementara saudara sebangsanya telah menikmati perdamaian selama berabad-abad lamanya. Bayangkan 27 tahun bukanlah waktu yang singkat. Sementara saudaranya yang lain sudah menikmati perdamaian itu, Yokoi telah memilih untuk bertahan selama beberapa dekade dalam hidupnya untuk hidup sendiri dengan tekanan yang berat. Ini diceritakan oleh seorang yang bernama Roy Gain dalam buku Altar Call. Berabad-abad sebelumnya, melalui Nabi Yesaya, Allah mengumumkan bahwa masa-masa sulit dan penuh penderitaan, demikianlah firman Tuhan menyampaikan yang dialami oleh umatnya telah berakhir. Oleh karena itu, kata-kata yang mewakili akan berakhirnya masa-masa penderitaan itu adalah kalimat hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan Allah. Tenangkanlah hai Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahanmu telah diampuni. Sebab itu ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat dari segala dosanya. Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Kita akan melihat apa arti dari pekabaran yang indah ini. Pekabaran pembebasan, pekabaran kemerdekaan. Hiburkanlah umatku. Apa arti dari pekabaran ini? Kita akan lihat di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini lebih dalam lagi. Penghiburan untuk masa depan. Ini merupakan satu penghiburan untuk masa depan yang telah disediakan Tuhan kepada bangsa Israel. Allah menghibur umatnya.
Ada begitu banyak jawaban atas pertanyaan. Ada masalah-masalah yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Ada hukuman yang dijalankan oleh Asyur sebagai tongkat amarah dari Allah. Tetapi di mana Allah membebaskan Yehuda, kemudian dengan menghancurkan tentara Sanherib. Kita ketahui ceritanya di pelajaran yang lalu bahwa Sanherib dihancurkan, tentara-tentara Sanherib dihancurkan pada tahun 701. Ada juga hukuman yang dijalankan oleh Babel yang menjara semua harta benda rakyat Yehuda, sebab Hizkia telah mempertontonkan kekayaannya kepada utusan dari Merodak Baladan. Dan juga hukuman yang dilaksanakan oleh salah satu bangsa-bangsa di sekitar kerajaan Yehuda terhadapnya, yang kemudian dilaksanakan ini, dan terhadapnya Yesaya menuliskan pekabaran ini. Sementara itu, meski Asyur dan bangsa Asyur yang disebutkan sebanyak 43 kali dari Yesaya 7 ayat 17 sampai Yesaya 38 ayat 6, bangsa ini muncul hanya satu kali di bagian akhir dari kitab Yesaya, di mana di dalam Yesaya 52 ayatnya yang keempat merujuk pada penindasan yang dilakukan oleh Mesir di masa yang lalu, kemudian oleh Asyur. Pada bagian akhir dari kitab Yesaya ini, pembebasan dan pembuangan di Babel juga disebutkan. Dan Kores, orang Persia yang menaklukkan Babel pada tahun 539 SM, dia juga membebaskan Yehuda dari pembuangan. Yesaya 1 sampai 39 ini menekankan lebih banyak tentang berbagai peristiwa yang menuntun kepada pembebasan dari Asyur di tahun 701 SM. Namun pada permulaan pasal 40, buku ini melompat setengah abad sesudah kesudahan Babel pada tahun 539 SM, dan segera setelah itu bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem. Kalau begitu kita bertanya, apakah tema kembali dari Babel dikaitkan dengan peristiwa terdahulu dalam kitab Yesaya? Maka kita akan melihat sebuah peristiwa di dalam Yesaya 39 merupakan satu transisi pada pasal berikutnya yang meramalkan penawanan ke Babel. Paling sedikit beberapa keturunan daripada Raja Hizkia. Lebih lanjut di dalam pidato Yesaya, dalam Yesaya 13, 14, dan 21 meramalkan kejatuhan Babel dan peluang kemerdekaan yang tercipta untuk umat Allah. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan mendengar ejekan ini tentang Raja Babel. Ini sudah ditulis di dalam Yesaya pasal 14 ayat 1 sampai 4. Perhatikan sebuah hubungan erat antara Yesaya 40 dan Yesaya 14 ini, di mana Allah berjanji kepada umatnya pasti ada akhir dari penderitaan. Janji apakah yang terdapat di dalam Alkitab tentang akhir dari penderitaan dan apa maknanya bagi saudara? Ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat kita ambil untuk pelajaran dalam kehidupan kita setiap hari. Meskipun Anda saat ini menderita berbagai penderitaan yang ada, tetapi apakah ada manfaat dari iman yang saudara miliki terhadap janji-janji Tuhan? Dan mengapakah penting untuk selalu kita bersandar kepada janji Tuhan ini, tidak peduli kesulitan apa yang kita hadapi saat ini? Sebagaimana bangsa Yehuda sudah diramalkan, sudah dibuatkan di dalam Yesaya 14, Yesaya 40 bahwa engkau akan dibebaskan dari penderitaan ini. Engkau akan dibebaskan dari Asyur, dari Babel, dijelaskan nubuatan-nubuatannya. Namun kemudian ini menjadi sebuah penghiburan. Walaupun bangsa ini mungkin tidak percaya dengan hal itu, tetapi ini menjadi satu peneguhan kepada kita. Apabila firman Tuhan telah disampaikan, nubuatan Tuhan telah disampaikan, maka itu sudah pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Cepat atau lambat, waktu Tuhanlah yang terbaik yang akan menentukan. Kehadiran firman dan pembuka jalan. Bagaimana kemudian kita melihat seorang tentara yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Tuhan akan datang menyatakan kemuliaannya. Suara lain yang mengabarkan bahwa meskipun sifat manusia sementara seperti dedaunan, firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Kalau nubuatan telah disampaikan, firman Tuhan telah hadir, maka itu tetap untuk
selama-lamanya. Tidaklah cocok bagi seorang raja yang mengalami goncangan karena jalan yang rusak. Jadi kedatangannya harus didahului dengan perbaikan jalan. Apalagi untuk kedatangan raja di atas segala raja, kedatangannya tampaknya harus memerlukan satu persiapan. Jadi perjanjian baru ini, perjanjian baru secara jelas menerapkan nubuatan Yesaya kepada perbaikan jalan secara rohani yang harus diselesaikan melalui khotbah daripada Yohanes Pembaptis. Nah, kita dapat melihat bahwa di dalam kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 memberitakan pesan rohani yang sama dalam waktu yang tidak cukup lama agar bangsa Israel dapat memperbaiki jalan perbaikan kerohanian mereka kepada Tuhan. Dan disinilah kita dapat melihat lahirnya kemudian sebuah gerakan penginjilan, sebagaimana peristiwa yang digambarkan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 9 sampai dengan 11. Di bagian akhir dari kitab Yesaya ini muncul seorang laki-laki yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Namun di dalam Yesaya 40 ayat 9 ini pemberita itu mengumumkan, lihat itu Allah. Dalam bahasa Ibrani disebutkan menggunakan bentuk feminim. Dalam Mazmur 68 Daud memuji Allah. Dia berkata, memberi tempat tinggal kepada orang yang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang dalam tahanan sehingga mereka berbahagia. Meskipun penerapan ayat ini untuk keluarnya bangsa Israel dari pembuangan di Mesir, namun Yesaya menggunakan gagasan yang sama dengan mengacu pengumuman keluaran yang kedua kali, yaitu kembalinya mereka dari pembuangan. Betapa terangnya nubuatan daripada Yesaya bila itu kemudian dikaitkan, dihubungkan dengan nubuatan-nubuatan sebelumnya. Pencipta yang penuh rahmat, dialah Tuhan kita. Di dalam sepanjang pasal 40 ini kita dapat melihat kuasa Allah terjalin erat. Kita dapat melihat bahwa dibutuhkan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Dia punya kerinduan untuk menyelamatkan umatnya, karena dia adalah Allah yang penuh rahmat. Masalah dengan penyembahan berhala kemudian bisa diselesaikan. Berhala dihancurkan, berhala menghancurkan hubungan yang unik dan intim dengan Allah. Oleh karena itu menghentikan Allah. Namun masalah penyembahan berhala ini kemudian dapat diselesaikan. Walaupun nabi-nabi merujuk bahwa penyembahan berhala ini merupakan persinahan rohani. Penyembahan berhala zaman dahulu percaya bahwa menyembah makhluk ilahi yang sangat kuat lewat dewa dan simbolnya. Dan ini menyembah berhala merupakan pelanggaran dari hukum yang pertama. Karena hukum yang pertama menyebutkan jangan ada padamu ilah lain. Umat Allah tidak memerlukan berhala seperti ini, karena kita punya Allah yang bersama-sama dengan kita. Banyak orang Kristen melayani ilah yang lain selain Tuhan. Pencipta kita menuntut pengabdian yang tertinggi sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi singkirkan semua ilah-ilah yang ada dalam kehidupan kita. Apa itu ilah? Segala sesuatu yang mungkin kita tempatkan lebih daripada Tuhan. Kalau zaman dahulu ilah itu berbentuk patung yang dapat dilihat dan disembah oleh orang-orang zaman dahulu, maka sekarang ini mungkin ilah-ilah itu sudah tidak lagi berbentuk sebagai patung, tapi kita dapat menarik satu pelajaran rohani bahwa ilah-ilah itu mungkin adalah setiap hal yang kita tempatkan melebihi dari Allah kita. Maka itu adalah disebut ilah. Kemudian pada zaman Yesaya, pengertian rohani umat Allah menjadi gelap melalui salah pengertian terhadap Allah. Sudah lama setan berusaha untuk memimpin manusia supaya memandang khalik mereka sebagai pencipta dosa, penderitaan dan kedamaian. Mereka yang telah ditipunya sedemikian rupa membayangkan bahwa Allah itu keras dan serba sulit. Mereka menganggap Allah sedang memata-matai mereka dan mau mempersalahkan mereka. Tidak mau menerima orang yang berdosa berlama-lama karena ada alasan hukuman untuk tidak dapat menolongnya. Hukum kasih oleh mana surga memerintah telah disalahartikan dan tidak mau menolong. Dengan alasan ini maka diartikan bahwa ini mungkin Allah tidak mau menolong. Hukum kasih ini di mana surga memerintah telah disalahartikan oleh ahli penipu yaitu setan sebagai pembatasan terhadap kebahagiaan manusia. Sesuatu tanggungan kuk dari mana mereka ingin melepaskan diri. Setan memaklumkan bahwa peraturan-peraturan yang tidak dapat dituruti dan bahwa hukuman pendurhakaan dikarenakan oleh karena kesewenang-wenangan Allah. Saya sementara membaca kutipan dari Ellen G. White, Alpha Omega Jilid 3 halaman 255. Melalui Yesaya, Allah membawa penghiburan kepada mereka yang menderita.
Masa kesukaran mereka telah berakhir dan Allah telah kembali kepada mereka. Gantinya merasa tawar hati dan bingung, mereka dapat yakin bahwa Allah dapat menggunakan kuasa yang sangat kreatif untuk menyelamatkan mereka. Pekabaran secara rohani kemudian menjadi bagian juga kita, bahwa ketika saat ini mungkin Anda sementara dalam penderitaan, penuh banyak tekanan dalam kehidupan, masalah-masalah apapun, ingat pelajaran ini bahwa Allah sudah berjanji untuk memberikan kelepasan, kemerdekaan, sukacita, dan kebahagiaan bagi Anda. Seperti janji Tuhan, nubuatan Tuhan pada Yesaya yang telah diberikan di dalam Yesaya 14 sampai Yesaya 40 kepada umatnya di Yehuda, bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Maka jaminan yang sana pun diberikan pada kita. Ngapain kita harus takut, khawatir dalam hidup kita? Tetap percaya pada Allah, karena Allah punya rencana yang indah untuk kehidupan kita. Dia akan membebaskan kita, Dia akan berikan kemerdekaan kepada kita, Dia akan berikan kebahagiaan pada kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Tinggalkan semua kekhawatiran itu, tinggalkan semua hal yang menyebabkan kita tidak percaya kepada Allah, ilah-ilah dan sebagainya. Tetap bergantung pada Allah, karena Allah punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan penghiburan kepada kita setiap waktu di sela-sela penderitaan kehidupan yang mungkin kita hadapi setiap hari. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.